Tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang sangat kami muliakan pengurus pengajian Humairah, pengurus pengajian wanita Masjid Al-Huda, Masjid Al-Ikhlas, dan Masjid Al-Furqan beserta semua ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Hari ini kita berada di bulan Syawal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah puasa Ramadan. Tentu kita tidak ingin Ramadan hanya menjadi sebuah ibadah ritual tanpa membuahkan apapun. Sebetulnya Ramadan merupakan satu tempat, satu fase di mana fase ini mendidik kita akan banyak hal. Salah satu yang dididik di dalam Ramadan ini adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Pada saat puasa kita tidak berani memakan sesuap makanan atau meneguk air sedikit pun meskipun tidak ada yang melihat kita. Di sanalah sebetulnya mentalitas takut kepada Allah itu dilatih dan ditumbuhkan, dan diharapkan setelah Ramadan rasa takut ini terus menjadi ada pada diri setiap mukmin yang membingkai langkahnya agar senantiasa tetap berada di jalan yang benar. Karena sesungguhnya yang menyelamatkan manusia itu bukanlah semata-mata ilmunya atau ibadahnya, tapi rasa takut itulah yang akan bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinyatakan di dalam surat Al-Mulk ayat 12 yang tadi saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina sak temene wong-wong yakhshauna kang wedi ya alladzina rabbahum marang pangerane ya alladzina bil ghaibi ing dalem samar lahum iku keduwe ya alladzina maghfiratun apa pangapura wa ajrun kabir lan ganjaran kang gede. Surat Al-Mulk ayat 12 ini sebetulnya masih satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menyebut orang-orang yang celaka yang dimasukkan ke dalam neraka dalam rangkaian ayat yang cukup panjang, dari ayat 6 sampai ayat 11. Lalu kemudian Allah menyebut orang yang selamat, dideskripsikan hanya dalam satu ayat. Ketika Allah mendeskripsikan dalam satu ayat, maka kita penting belajar bagaimana seseorang bisa selamat, dan Allah menunjukkan apa yang menjadi pilar pokok yang akan membuat orang selamat itu, yaitu kondisi hati manusia ketika memiliki rasa takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah di sini menyebut orang yang selamat bukan orang yang banyak ilmunya. Allah tidak menyebut orang yang selamat orang yang banyak ibadahnya. Ilmu memang bisa mendorong orang untuk ketaatan, tapi ilmu tidak lazim dengan ketaatan. Dengan adanya ilmu, orang terdorong untuk takut kepada Allah. Ketika orang takut tahu siapa dirinya sebagai hamba, siapa Allah,
apa perintah Allah, apa ancaman Allah, maka tahunya dia kepada kedudukan dirinya sebagai seorang hamba akan membuat dia terdorong untuk melakukan ketaatan. Sebagaimana disebut surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah itu adalah orang-orang berilmu. Karena orang yang tidak memiliki ilmu cenderung akan berbuat seenaknya, bahkan tidak menyesal terhadap dosa yang telah dilakukannya. Tetapi ilmu itu tidak lawazim dengan adanya ketaatan. Sehingga kita dapati banyak juga orang yang notabene berilmu tapi tidak punya rasa takut kepada Allah dan justru melakukan banyak pelanggaran. Kita melihat ada orang-orang yang labelnya cendekiawan muslim tapi justru menggunakan ayat-ayat Allah untuk membela penguasa. Kita melihat ada ustadz atau penceramah yang mujamalah mencari-cari dalil pembenaran untuk menyenangkan orang yang mengundangnya. Kita melihat ada korupsi di Departemen Agama. Kita melihat teman kita yang rajin ikut pengajian tapi banyak teori, cuma bagus dalam caption dan narasi tanpa ada wujud di dalam amal nyata. Maka keberadaan ilmu tidak otomatis 100% lawazim dengan ketaatan. Begitu pula ibadah. Ibadah memang bisa membentuk jiwa seseorang untuk terus-menerus dekat dengan Allah dan memiliki rasa takut. Tapi sekali lagi, ibadah juga kadang-kadang tidak berujung kepada rasa takut kepada Allah. Itu kenapa kita dapati banyak saudara kita rajin sholat 5 waktu tapi masih serakah soal warisan. Kita dapati saudara kita tiap tahun puasa, bener Ramadan poso, tapi masih curang dalam berdagang. Maka Allah mengatakan orang yang selamat bukan yang semata-mata banyak ibadahnya. Karena ibadah belum tentu melahirkan rasa takut kepada Allah. Orang yang selamat bukan semata-mata orang yang banyak ilmunya. Karena banyak orang banyak ilmunya tapi juga tidak punya rasa takut kepada Allah. Orang yang selamat adalah innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah pada saat sendirian. Kita akan belajar lebih dalam tentang diksi-diksi pada ayat ini supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Sekaligus kita introspeksi, sudahkah Ramadan kita, puasa kita membuahkan rasa takut yang oleh Allah disebut khosyah ini, ataukah justru Ramadan kita hanya berlalu sebagai sebuah rutinitas ibadah ritual belaka. Allah berfirman, innalladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut. Takut itu di dalam Al-Quran disebut dengan banyak kata. Allah menyebut takut itu dengan khauf, dengan wajlu, dengan rohbah, dengan asfaq, haibah, dan masih banyak kosakata lain. Masing-masing kosakata ini memiliki maksud dan penekanan yang berbeda-beda. Khauf itu menyebut takut secara umum kepada apapun yang belum terjadi. Itu khauf. Sebagaimana ucapan Nabi Yakub yang takut Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub berkata di surat Yusuf ayat 13, wa akhafu ayyakulahu dzi'bu wa antum anhu ghafilun. Saya takut Yusuf dimakan serigala, kamu lalai untuk menjaga Yusuf. Takutnya Nabi Yakub disebut khauf. Allah menyebut takut dengan kata wajlu. Wajlu adalah takut yang berefek secara seketika, tidak usah nunggu lama. Itu wajlu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah takut pada diri mereka. Kata takut itu pakai kata wajilat. Takutnya itu seketika. Dengar nama Allah tidak ngenteni suwe langsung gemeter. Itu orang beriman. Di sini Allah menggunakan kata khosyah. Apa itu khosyah?
Takut yang bagaimana khosyah itu? Khosyah itu oleh Imam Asy-Syinkiti di Adwaul Bayan itu disebut siddatul khauf. Wedi sing nemen wedine. Duduk mek wedi, sebab wedi niku macam-macam, Bu. Ana wong wedi kena diabetes, tapi bendino mangan legi. Iku ndak pati wedi sajane. Orang takut itu kalau takutnya besar pasti akan berefek pada tindakan. Dan itu digambarkan oleh Allah. Yang namanya khosyah itu, bahkan sebuah gunung pun itu akan hancur ketika memiliki rasa takut kepada Allah. Surat Al-Hasyr ayat 21. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini aku turunkan pada sebuah gunung, gunung itu akan hancur lebur karena khasyah kepada Allah. Apa itu khasyah? Rasa takut yang begitu besar sampai gunung pun hancur. Maka takut yang menyelamatkan manusia bukan sekedar takut, Bu. Karena banyak dari kita ngaku takut kepada Allah, tapi takutnya hanya basa-basi. Takut yang menyelamatkan adalah khosyah, takut yang besar, bahkan gunung pun hancur lebur karena khosyah itu. Jika kita mampu menumbuhkan rasa takut yang sedemikian ini pada diri kita, rasa takut inilah yang akan menyelamatkan kita. Allah berfirman, "Innalladzina yakhshawna rabbahum." Sak temene wong-wong kang wedi ya alladzina rabbahum marang pangerane alladzina. Kenapa disandarkan kepada objek rabbahum dipertegas lagi? Karena banyak dari manusia punya rasa takut, tapi takutnya bukan kepada Rabb mereka. Ada perempuan menutup aurat bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena takut kepada suaminya atau karena tuntutan pekerjaannya. Ada orang tidak berani mencuri takut karena CCTV. Ada orang tidak berani korupsi karena takut ditangkap KPK atau transaksi keuangannya diendus oleh PPATK. Ada orang tidak berani selingkuh bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada istri, takut kehilangan warisan dari mertua yang kaya raya. Itu ada. Takut semacam itu bukanlah takut yang menyelamatkan manusia. Sekaligus kata ini menunjukkan bahwa takut tertinggi seorang manusia itu harus ditujukan kepada Rabb-nya, bukan kepada yang lain. Sebab banyak dari kita, ada juga yang memiliki rasa takut kepada Allah, tapi takutnya kepada atasan jauh lebih tinggi dari takutnya kepada Allah. Dia takut kepada Allah, tapi ketika atasan memerintahkan untuk mengubah pembukuan, ia mengikuti perintah atasannya. Ada orang takut kepada Allah, tapi ketika komandan memerintahkan untuk mengambil sebagian barang bukti sabu untuk dijual, dia melakukan perintah atasan itu. Takut yang masih dikalahkan takutnya kepada manusia tidak akan bisa menyelamatkan kita. Bahkan ada orang itu takut kepada kemiskinan, bukan takut sama Allah, tapi takut kepada kemiskinan, sampai membunuh anak-anaknya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu punya khosyah kepada imlaq. Jadi khosyahnya itu bukan kepada Rabbahum, tapi kepada imlaq. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anakmu karena khosyah kepada imlaq. Jadi ada orang, Bu, khosyahnya itu bukan kepada Rabbahum, bukan kepada Rabb mereka, tapi kepada imlaq. Apa itu imlaq, Pak? Urip soro, urip miskin. Banyak dari kita takut miskin, hamil diaborsi, membunuh anak sendiri. Maka khosyahnya bukan kepada Allah, tapi kepada kemiskinan. Allah menyebut
innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib. Apa itu artinya bil ghaib? Bil ghaib artinya takut kepada Rabb. Satu, meskipun belum pernah melihat Allah. Ghaib arti pertama sesuatu yang belum dilihat. Kita belum pernah melihat Allah secara pandangan visual mata. Kita belum pernah lihat surga, kita belum pernah lihat neraka. Tapi kita takut karena kita yakin itu benar-benar ada. Rasa takut kepada Allah yang sangat besar meskipun kita belum pernah melihat surga dan neraka. Sebab ada orang itu ngaku takut tapi sebenarnya tidak takut kecuali nanti kalau sudah lihat neraka. Itu ada, Bu. Ada orang takut kepada Allah nunggu kematian malaikat datang di depan matanya. Itu ada. Seperti Fir'aun. Surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul araq. Ketika nyawa Fir'aun itu sampai di kerongkongan. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimun. Ketika nyawa Fir'aun sampai di kerongkongan, barulah dia berkata, aku beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah Bani Israel dan aku orang Islam. Ketika takutnya sampean bukan yakhsauna bil ghaib, takut nunggu lihat malaikat maut, maka takut semacam itu tidak ada gunanya karena sudah terlambat. Takut yang menyelamatkan bukan takut nunggu kematian datang. Takut yang menyelamatkan adalah saat ini. Ketika sampean masih ghaib terhadap datangnya sakratul maut, terhadap hisab, terhadap surga maupun terhadap neraka. Bahkan ada nanti orang itu baru percaya ono siksa ngenteni wis depan mbek neraka. Itu ada. Walau tara idzil mujrimuna nakisurusihim inda rabbihim. Seandainya kamu melihat bagaimana orang-orang banyak dosa menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka, Rabbana absorna wasamina farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Rabb, ya Allah, sekarang kami telah melihat, sekarang kami telah mendengar. Loh, percaya iku ngenteni ketok, iku wis kasep. Rabbana absorna, kami sekarang melihat. Wasami'na farji'na na'mal sholihan. Kami kembalikan lagi ke dunia, ya Allah. Kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Kami sekarang percaya, inna muqinun, kami sekarang percaya. Wis ketok iya neraka tibake ono rek. Iya ceritane ustaz-ustaz kiai-kiai iku bener. Kasep. Takut yang menyelamatkan adalah yakhshauna bil ghaib. Takut meskipun sampean belum melihat neraka. Bil ghaib mengandung makna juga takut meskipun sendirian. Ghaib itu juga maknanya sendirian. Dalam bahasa Arab itu kata ganti orang pertama itu disebut mutakalim. Orang kedua itu disebut mukhatab. Orang ketiga itu disebut ghaib. Kenapa? Karena kata ganti orang ketiga disebut ghaib, seringkali kita bicara tanpa kehadiran orang ketiga pun bisa. Yakhshauna rabbahum bil ghaib juga artinya takut kepada Rabb mereka meskipun sendirian. Kenapa dipertegas oleh Allah bahwa takut yang menyelamatkan itu takut kepada sendirian? Karena takut yang sebenar-benar takut tolok ukurnya adalah ketika sendirian, bukan di keramaian. Nek ana wong pateng sembayang nek pas bareng kancane niku sik durung yakhshauna rabbahum bil ghaib, didelok nek wis ndonok kancane nek wis diwian apa salate pancet tepat waktu. Nek ana wong ndek ngarepe kancane nek rombongan lunga salate tepat waktu, tapi nek diwian diundur-undur, iki duduk yakhshauna bil ghaib. Kalau dia nangis, nangisnya apa? Nangis berjamaah, guguk-guguk mbek wong akeh. Apa nangis sendirian di kesunyian malam? Nek nangis mbek wong akeh, iku sajane duduk nangis sing sak temene. Iso ae kegowo-gowo. Katut-katut. Wong kancane nangis kate ndak nangis yo isin.
Nangis yang sebenarnya adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang mengingat Allah di waktu sunyi sepi, di waktu malam lalu berlinang air matanya. Takut kepada Allah di waktu sendirian inilah yang menyebabkan seseorang derajatnya begitu tinggi di hadapan Allah. Sehingga disebut di dalam beberapa hadis, salah satu mungkin hadis yang populer tentang 7 orang yang dinaungi pada hari mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi pada hari naungan tidak ada naungan Allah. Ada 7. Ibu saya kira sudah sering disebut al-imamu adil, pemimpin adil, wasabun nasa'a fi ibadatillah dan seterusnya. Di situ ada orang yang disebut di dalam hadis itu wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin hatta la ta'lama simaluh ma tunfiqu yaminu, yaitu orang yang menyedekahkan sedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Di situ juga disebut wa rajulun da'athu imra'atun dzatu munsibin wa jamalin qala ini akhafullah. Seorang yang diajak berzina oleh perempuan cantik dan kaya, dia berkata, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Di situ juga disebut wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang-orang yang mengingat Allah di waktu sunyi sepi lalu berlinang air mata. 3 di antara 7 orang yang dinaungi menunjukkan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah meskipun sedang sendirian. Itu kenapa Nabi doanya itu salah satunya, ya Allah berikan saya rasa khosyah kepadamu meskipun sendirian ataupun di keramaian. Allahumma inni as'aluka khosyataka fil ghaibi wasyahadah. Itu doanya Nabi. Ya Allah, karuniakan kepadaku rasa takut, rasa khosyah kepadamu baik di waktu sendiri maupun di keramaian. Sebaliknya, orang yang takutnya kepada Allah di keramaian tapi di waktu sendirian dia mendurhakai Allah, dia dianggap menipu dan diancam dengan hapusnya sekian banyak pahala. Jadi salah satu yang bisa menghapus amal itu adalah ketika orang kalau di keramaian koyok wong alim, koyok wong pateng, tapi nek wis ndono wong kelakuane mboten bener. Suatu ketika Nabi itu memperingatkan, la'alamanna aqwamun min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi hasanatin amsali jibalin tihamata bidha. Aku melihat ada umatku yang datang pada hari kiamat dengan pahala begitu banyak kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, kata Nabi. Fayaj'aluhallahu haba'am manthura. Tapi kemudian Allah menjadikan amalnya yang begitu banyak seperti gunung Tihamah itu seperti debu yang berhamburan. Para sahabat itu ketakutan, Bu. Mendengar pernyataan Nabi itu ketakutan. Sifhum lana ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami ya Rasulullah, sinten niku Nabi supaya kami tidak termasuk kepada orang seperti itu. Nabi lalu menjawab, ama innakum ikhwanukum, iku dulurmu dhewe, wa min jildatikum, ya iku sik bolomu dhewe, kata Nabi. Wa yakhuduna minal lail kama takhuduna, mereka pun salat malam seperti halnya kamu salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tetapi mereka adalah kaum yang walaupun rajin sholat malam, tapi ketika mereka sendirian mereka menerjang larangan-larangan Allah yang mereka dilarang mengerjakannya. Maka takut yang menyelamatkan bukan takut di keramaian, tapi juga takut ketika sampean sendirian. Begitu besarnya pengaruh rasa takut untuk menyelamatkan manusia ini, karena rasa takut ini akan mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Rasa takut ini akan membuat seseorang bergegas dan bersungguh-sungguh dalam beramal mengupayakan akhiratnya. Bukankah rasa takut seorang murid
yang datang takut terlambat ke sekolah akan membuat ia datang berangkat lebih pagi? Bukankah rasa takut seseorang terlambat datang ke bandara membuat ia berangkat lebih awal? Maka begitu takut seseorang kepada Allah yang sangat besar akan membuat dia tidak menunda-nunda taubat. Banyak orang dijak ngaji ngenteni pensiun, dijak ngaji ngenteni kok sik, ngenteni urusan beres, seolah-olah dia bisa merencanakan kematian. Orang ketika menunda-nunda dan tidak bersegera pada ketaatan menunjukkan rasa takutnya kepada Allah begitu kurang. Rasa takut akan membuat seseorang bersungguh-sungguh dalam beramal. Bukankah rasa takut yang membuat seorang bapak rela berpanas-panas dari pagi sampai sore menjual dagangannya karena takut tidak bisa membawa uang untuk membayar SPP anaknya? Maka takut kepada Allah akan bisa membuat orang mampu menahan panas, mampu menahan capek datang ke tempat kajian, datang ke masjid setiap waktunya. Rasa takut itu pula yang akan menjadi tali kendali pada kehidupannya. Rasa takut itu pula yang menjadi rem bagi dirinya, sehingga mencegah matanya untuk tidak memandang sesuatu yang diharamkan Allah, mencegah lesannya untuk tidak ngerasani orang, mencegah agar tidak ada suap makanan masuk ke dalam perutnya yang akan bisa membuatnya masuk ke dalam neraka dan murka Allah. Perbedaan orang taat dan orang pendosa itu hanya pada kadar rasa takutnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut kadar minimal orang punya rasa takut kepada Allah harusnya minimalnya rasa takut itu bisa mencegahnya dari perkara yang haram. Lebih hebat lagi kalau rasa takut itu bisa mencegahnya dari yang makruh. Lebih hebat lagi kalau rasa takut itu bahkan bisa membuatnya meninggalkan yang mubah karena perkara itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Rasa takut itulah yang menjadi rem. Karena sebagus-bagus mobil, ketika tidak ada rem, mobil ini bukan mengantar seseorang sampai ke tempat tujuan, tapi akan mencelakakan orang yang ada di dalamnya, bahkan mencelakakan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Rasa takut membuat urusan kecil jadi besar. Sebaliknya, orang yang kurang rasa takutnya, bahkan urusan besar pun jadi kecil. Karena khosyah kepada Allah itu pula Umar bin Khattab melarang anaknya Ibnu Umar yang hendak diangkat jadi pejabat, padahal Ibnu Umar seorang yang soleh. Karena takutnya kepada Allah, bahkan seandainya anaknya ini benar melakukan jabatan dalam tugasnya, Umar khawatir bahwa dia mengambil hak orang lain yang lebih pantas menduduki jabatan itu ketimbang anaknya. Dan kalau anaknya menyalahgunakan tugas, dia pun akan menerima imbasnya. Betapa urusan kecil menjadi besar di hadapan orang yang takut kepada Allah. Berbeda dengan kita. Kita kalau menduduki jabatan, justru kita berlomba-lomba menempatkan anak kita tanpa peduli apakah anak kita layak untuk menempati posisi itu atau tidak. Apa perbedaan kita dengan Umar bin Khattab? Tidak lain karena rasa takut dan khosyah yang belum ada pada diri kita. Rasa takut itu pula yang menyebabkan Umar bin Khattab melarang istrinya Atikah binti Zaid untuk ikut menakar minyak yang menjadi milik negara. Karena takut istrinya itu ndolit minyak terus diambu. Mas, iki lengo tekan ndi? Iki minyak milik negara, Dik, mau dibagi ke masyarakat. Tak tulungi naker ya, ojo kuwatir mau dolit aku mau dolit mau ambu ngene. Urusan kecil jadi urusan besar bagi orang yang takut kepada Allah. Berbeda dengan kita yang begitu mudahnya mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Rasa takut ini pula yang membuat Umar menangis ketika membayangkan bagaimana seandainya ada keledai, kakinya tergelincir lalu terperosok karena jalanan berlubang di kota Baghdad. Suatu ketika Umar itu nangis, Bu. Orang itu heran, wahai Amirul Mukminin, kenapa jenengan nangis? Aku takut seandainya ada jalan berlubang di kota Baghdad,
terus ada keledai jalan di situ lalu terjatuh kakinya tergelincir, aku nanti dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Umar, kamu Amirul Mukminin, kamu ini seorang kepala negara, kok bisa emboke bolong-bolong sampai ono keledai keplecuk, di tanggung jawabmu. Hari ini berapa banyak kepala daerah melihat jalannya embong bolong-bolong, tidak punya rasa takut, dibiarkan begitu saja. Apa yang membedakan kepala daerah, bupati, camat dengan Umar bin Khattab adalah rasa khosyahnya. Rasa takut itu pula yang membuat Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu di waktu malam di dalam istana ketika ada tamu datang untuk urusan pribadi. Berbeda dengan kita seenaknya pakai mobil plat merah untuk pergi arisan, untuk pergi lamaran. Jauh sekali. Apa yang membedakan? Perbedaannya rasa khosyah itu belum ada pada diri kita. Rasa takut itu membuat Abu Hanifah tidak mau berteduh pada saat hujan, karena sebuah rumah satu-satunya tempat berteduh di tempat itu punya utang sama dirinya. Jadi suatu ketika Imam Abu Hanifah itu kehujanan, teman-temannya berteduh di sebuah rumah. Abu Hanifah tidak mau berteduh. Orang-orang heran, wahai Nu'man, kenapa kamu tidak mau berteduh? Tidak, pemilik rumah itu punya utang sama aku. Kalau aku berteduh di situ, aku khawatir mengambil manfaat dari utangku. Kullu qardin jaru manfaatan fahuwa wajhun min wujuhi riba. Aku khawatir termasuk di dalam hadis itu bahwa siapapun yang mengambil manfaat dari utang piutangnya, dia termasuk orang yang terjerumus dalam salah satu dari sekian macam format riba. Betapa takutnya Imam Abu Hanifah kepada riba sampai tidak berani berteduh dan memilih kehujanan, basah kuyup air hujan. Sementara kita begitu mudahnya menerjang larangan Allah, makan riba, makan uang haram. Nabi Ibrahim di dalam surat Asy-Syu'ara berdoa kepada Allah, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Dia zat Allah yang aku harapkan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ibu tahu kesalahan apa yang Nabi Ibrahim begitu takut atas kesalahan itu sampai mohon ampun terus menerus? Kesalahan itu adalah Nabi Ibrahim berbohong kepada tentaranya Namrud saat diajak berburu. Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, saya sedang sakit. Tujuannya supaya orang-orang pergi berburu lalu dia pergi ke kuil untuk memotong patung-patung itu. Dustanya untuk kepentingan agama itu pun takut luar biasa. Kita goroh bendino, gak ono wedine blas. Nabi Ibrahim goroh kanggo kepentingan agama, wedi seumur hidup. Kita bohong tiap hari, ndak ada rasa takutnya sama Allah. Nabi Dawud di surat Shad begitu keliru menghakimi orang, sujud nangis, wastaghfara rabbahu wa kharra raqiban wa anaba. Tersungkur nangis minta ampun kepada Allah gara-gara tergesa-gesa menilai dua orang yang berselisih. Awak dhewe saenake dhewe memvonis sesuatu, ana titik-titik divonis, ana titik-titik divonis, awak dhewe padahal tidak paham duduk masalah yang sebenarnya. Rasa takut inilah Bu yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Rasa takut juga bisa membuat orang ketika berbuat dosa mudah diingatkan. Karena peringatan Allah itu hanya berefek bagi orang yang takut. Itu kenapa di surat Yasin ayat 12 Allah berfirman, innama tungziru manittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana. Kamu Muhammad hanya bisa memberi peringatan kepada orang yang mau diberi peringatan dan orang-orang wa khasyiyar rahmana, orang-orang yang punya khosyah kepada Rabbnya meskipun sendirian, meskipun belum melihat. Jadi wong niku kena dielingno, sik arep dielingno niku sik kena, niku sik duwe ana wedi. Kalau masih tersisa rasa takut di dalam hati, masih ada harapan untuk diingatkan. Tapi kalau orang rasa takut di dalam hati sudah tiada, maka ketika diingatkan, dia justru akan mencari pembenaran. Dan rasa takut ini pula
yang akan membuat seseorang kalau berdosa mohon ampun itu diampuni. Ada orang melakukan dosa itu sembari takut kepada hukuman Allah, nangis. Ada pula orang melakukan dosa, dia sama sekali tidak takut kepada Allah. Yang kedua inilah yang tidak akan diampuni itu. Karena tidak takutnya kepada Allah justru lebih besar dari dosanya itu sendiri. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang memiliki khasyah kepada Allah meskipun sendirian, lahum bagi mereka. Kedua alladzina. Napa? Nomor setunggal maghfiratun. Dua, wa ajrun kabir, balasan yang besar. Maksudnya surga. Allah menyebut ampunan lebih dulu dari surga. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bukan lahum ajrun kabir. Bagi mereka ada balasan yang besar berupa surga. Bukan. Allah menyebut lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kenapa sebelum menyebut balasan yang besar berupa surga, Allah dahului dulu dengan kata maghfirah, dengan ampunan. Pertama, karena bahkan orang yang paling baik sekalipun itu memiliki banyak dosa. Kalaulah bukan karena rahmat Allah yang membukakan pintu ampunan yang begitu luas, tidak ada dari kita yang bisa masuk surga. Karena dosa-dosa kita yang begitu banyak. Kita masuk surga itu karena Allah memberikan ampunan kepada kita melalui ibadah, melalui musibah ketika kita sabar menjalaninya. Jika Allah tidak membukakan pintu ampunan yang begitu luas, maka amal kebaikan pun belum cukup untuk tiket kita masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ampunan disebut sebelum surga? Ini prinsip yang disebut tazkiyah qabla tazniyah. Supaya ibu paham prinsip ini, saya kasih analogi. Ibu kalau punya baju yang kotor, dicuci dulu baru disetrika, apa disetrika dulu baru dicuci? Dicuci dulu baru disetrika. Itulah tazkiyah qabla tazniyah. Diberseni sik baru dibagusi. Sebelum dimasukkan surga, orang harus menyelesaikan dosa-dosanya. Itulah kenapa orang bahkan yang selamat menyeberangi Sirat, dia tidak bisa langsung masuk surga. Harus berhenti dulu di Kontoroh untuk menyelesaikan kedoliman-kedolimannya dengan sesama calon penghuni ahli surga. Dan yang terakhir, kenapa kata ampunan disebut dulu sebelum surga? Kata Nabi, lau ya'lamul mu'min ma min indillahi minal ukubah ma tomi abil jannah. Seandainya orang beriman tahu besarnya hukuman Allah dan ancaman Allah, bahkan mereka pun tidak pernah menginginkan surga. Umpama sampean weruh hebate siksane Allah, sampean jere Nabi ma tomi al jannah, tidak akan pernah pengen swarga. Di sepura Allah itu wis cukup. Pokok ndak mlebu neraka iki wis cukup. Pokok wis di sepura cukup. Umpama ndonok swarga. Umpama ngamal seumur hidup cukup di sepura Allah. Niku wis cukup. Umpama sampean weruh hebate siksane Allah. Iso selamat teko siksa. Gak usah lah mlebu swarga. Niki wis cukup umpama wong weruh hebate siksane Allah. Mari Ramadan kita tidak sekedar kita jadikan ibadah ritual. Itulah kenapa ayat tentang Ramadan ditaruh di surat Al-Baqarah, sebuah surat yang banyak menceritakan kisah Bani Israel. Karena salah satu kesalahan Bani Israel adalah hanya menjadikan puasanya sebagai ritual belaka. Bani Israel itu juga puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kita puasa, kesalahan mereka menjadikan puasa hanya sebagai ibadah ritual, bukan membentuk sikap menjadi punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Patut kita ingat sebuah hadis di mana Allah memperingatkan kita dalam satu hadis qudsi, la ajma'u li abdi aminain wala khufain.
tidak akan berkumpul pada diri seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Maksudnya, siapa yang paling besar rasa takutnya di dunia, dia akan menjadi orang paling tenang saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang sekarang kecil rasa takutnya kepada Allah, dia akan menjadi orang paling ketakutan nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ketika hisab, saat dibawa ke kuburan saja dia akan teriak-teriak, aina yadhabuna biha, aku digowo nang ndi, aku digowo nang ndi. Belum lagi ketika dia harus berhadapan dengan kitab catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, mari kita kembali meracik hati, menumbuhkan rasa takut. Rasa takut tidak bisa muncul secara instan, harus terus ditumbuhkan. Sing pateng teko pengajian, sing teko yang majelis ilmu, ana berase ndoro berase teko. Ndoro berase saiki teko. Karena di sini sampean disampaikan tentang berita-berita hari akhirat. Nek sampean mampu menghadirkan bayang-bayang akhirat dalam kehidupan nyata, pasti rasa takut itu akan muncul. Ngene iki diterangno hisab, Shiratal Mustaqim, diterangno tentang neraka, tentang swarga, tentang sakratil maut. Sekian sederet terminal pergantian sampean nanti pada hari akhir. Inilah yang bisa menumbuhkan rasa takut di hati kita. Dan ini pula yang akan bisa menyelamatkan kita. Saya kira demikian Ibu, karena sudah jam 5 ya Bu ya. Nggih, sudah waktu keleben ya Bu ya. Maaf nggih, keleben nggih. Mboten nggih. Ndak krasa Bu keleben ya. Sampun. Ditutup doa Ibu ya. Kita tutup dulu doa, kita mohon ampun kepada Allah, kita minta diberi rasa khosyah ya Bu ya. Kita mohon perlindungan, jangan sampai punya hati yang tidak punya rasa khosyah. Ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi'u mazida ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi 'azimi sultani. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa-dosa kaum muslimin baik yang hidup maupun yang telah mati. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha dekat, Tuhan yang maha mengabulkan doa dan maha mengabulkan hajat-hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami selama ini telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wal wasyahadah. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa khasyah kepadamu baik di waktu sendiri maupun di keramaian ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba. Kami mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang tidak ada membawa perubahan pada diri kami. Kami mohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak punya rasa khosyah. Kami mohon perlindungan kepadamu dari jiwa yang tidak punya rasa kenyang ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa ahyina ala sunnati nabiyyik. Ya Allah, kami mohon pertolongan untuk bisa senantiasa mengingatmu, mensyukuri karuniamu dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Hidupkan kami dalam ketaatan dan sunnah nabimu. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah wa hasibna hisaban yasira wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah, jika ajal kami tiba yang kami tidak tahu entah kapan datang, tiba saatnya, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Hisablah kami dengan hisab yang mudah. Masukkan kami bersama orang-orang yang Engkau ridhoi, orang-orang yang berbakti kepadamu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, yang tanya boleh. Yang tanya boleh.